Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Mbak Alin. Mbak Alin ini editor handal. Halo Alia. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Alin. Wah, terima kasih. Mana suaranya? Ini 5 juta penonton, 5 tolong ya juta tahan-tahan. penonton, terima Jangan kasih maju-maju, semuanya, jangan maju-maju. makasih. Oke, coba Mbak Alin, boleh nggak sih kasih tahu sedikit tentang Mbak Alin? Aku editor film, ibu dari 2 orang anak yang sinefil kayaknya. Sinefil. Jadi setiap aku ngedit, mereka harus nonton duluan. Aku Iya, udah iya. ngedit sekitar dari 2005 sih, dari Wow. 2005 untuk film layar lebar. Pertama kali aku ngelihat Mbak Alin tuh kalau nggak salah lagi tes di CP Taol. Iya, benar. Dan aku pertama kali kita ngeliat, ketemu. ini siapa nih rambutnya keren banget. Itu pertama kali my first impression adalah rambut Mbak Alin yang keren banget. Thank you. Nah, ada film apa sih yang paling challenging di Star Vision yang Mbak Alin pernah edit? Yang paling challenging film-film di Star Vision itu yang pernah aku edit adalah film Cinta 123. Wah. Itu paling challenging sih, secara waktu, Iya. terus juga secara cerita tuh sangat menantang, kompleks karena karakternya banyak, problemnya juga banyak, jadi kayak emang perlu pelan-pelan ngebentuk dan ngebangun story-nya. Iya. Jadi kayak aku sendiri ngedit bareng sama Gina udah sebulan, terus duduk bareng sama bapak tuh sekitar 2-3 bulanan lah total. Itu film paling lama yang kita edit di Star Vision sih. Wow. Kalau film terakhir yang Mbak Alin edit di Star Vision tuh apa ya? Taol. Iya. Gimana tuh rasanya ngedit Taol? Aduh, itu tuh rasanya kayak bagaikan air di tengah gurun gitu loh. Oh my god, apakah karena ada scene Nicholas Saputra Oh itu tentu ya kan. Tapi emang kayak gini, kebetulan pas ngedit Architecture of Love itu setelah ngedit Dua Hati Biru. Oke. Jadi tuh gedebrak-gedebruk Dua Hati Biru tuh kan ngeditnya tuh tight banget secara timeline gitu kan, cepet banget. Deadline-nya cepet ya? Jadi tuh kayak wah gedebak-gedebuk terus dapet Taol ini gitu kan. Yang ceritanya juga menyenangkan, terus penuh cinta, Betul. terus Kayak ngeditnya tuh jadi salting kayak gimana gitu ya. jadi kayak abis gedubrakan ngedit DHB, Iya. ngedit Taol tuh kayak ya Allah nyes gitu rasanya. Itu enak banget sih, enak Enggak banget. sih, aku curiga ini karena Nicholas Saputranya aja sih. Iya, jangan bilang yang Niko scene ya. itu sih. Jangan bilang Niko please, yang dia teriak-teriak di tiduran-tiduran ya kan. Lucu. Oke. Jadi Mbak Alin tuh awalnya kenapa sih mau jadi seorang editor? Ini menarik nih. Waktu SMA, ini aku baru kayak sadarnya tuh pas SMA. Kan dulu gak ada film, adanya cuman sinetron. Betul. Atau film televisi lah yang mini series. Suka nonton dong bareng sama nyokap. Betul. Ya kan, pasti ibu-ibu kita yang Iya, menjebloskan iya. kita nonton sinetron. Lagi masak, Iya gitu sambil kan, nonton. telenovela zaman Iya, itu. iya. Terus jadi kayak pas nonton kayak ada sesuatu yang gak enak gitu. Oke. Aduh kayak kalau sekarang tuh pemahamannya adalah cuttingannya nggak enak Iya. gitu. Terus aku nanya ke nyokap, kebetulan mamaku tuh juga punya background teater dan pernah main film di masa mudanya gitu. Terus aku nanya, ini orang yang menentukan tiap potongan tuh apa namanya? Oke. Gitu. Itu umur Siapa berapa sih? tuh Mbak? SMA. Ya sebenarnya pertanyaan biasa lah ya. Kalau anak sekarang kan juga ya kayak anak gue aja. Tapi kan edit. untuk zaman dahulu yang film belum se-accessible sekarang, Iya. itu pertanyaan yang bagus gitu untuk Iya. Tapi karena emang aku punya budaya nonton film di keluargaku. Betul, Jadi emang dari kecil tuh kita emang suka ke bioskop. Oke. Jadi akhirnya itu aku tanyain ke mamaku, terus dia jawab itu editor namanya. Oke, aku mau jadi orang yang bisa menentukan potongan. Aku pengen bikin film tuh ditontonnya enak, gak berasa cuttingannya gitu. Pokoknya orang nonton nyaman. Itu kayak goals ya gitu. Akhirnya aku tahu ada sekolah film di Jakarta, IKJ. Yang which is aku tuh udah tahu denger IKJ sebenarnya dari kelas 4 SD. Oh wow. Dari dulu tuh ada namanya tabloid. Oke. Tahu gak tabloid? Tahu ya. Nama tabloidnya Monitor, tahu juga nggak? Oh, gitu. Nggak tahu. Iya. Jadi di tabloid itu ada kayak berita kecil tentang Didi Petet, aku inget banget. Oke. Di situ disebutkan Didi Petet itu sekolah di Teater Institut Kesenian Jakarta. Oke. Terus aku nanya ke
nyokap lagi kan karena mamaku adalah pemain teater. Iya. Ini Institut Kesenian Jakarta tuh apa? Oh itu sekolah seni, teater, seni rupa, apa segala macam gitu kan. Terus oke, aku mau sekolah di sini karena aku nggak mau ngitung-ngitung IPA, IPS, aku nggak mau gitu kan. Pusing. Aku mau jadi seniman aja gitu kan. Padahal seniman juga pusing ya. Ternyata nyesel, agak nyesel tuh. Terus abis itu aku mau jadi orang teater. Ngapain? Nggak usah, lu udah biasa teater. Pas SMP mau jadi penari. Terus nanti kalau gua nggak bisa nari daerah gimana ya gitu. Sampai akhirnya ketemu pengen jadi film itu. Abis itu aku memilih untuk masuk ke televisi sebenarnya awalnya. Karena di IKJ itu jurusannya ada film, televisi dan fotografi waktu itu. Karena televisi lagi booming, aku milih masuk ke jurusan televisi. Gitu. Dan tapi mayornya editor. Gitu. Sampai sekarang. Gimana menurut Mbak Alin nih, kayak sebenarnya film industri itu a male dominated like pekerjaan yang banyaknya male gitu. Kita sebagai perempuan di Indonesia gimana sih perkembangannya di film industri Indonesia? Kayaknya kebalik deh. Coba deh lihat deh. Banyakan cewek tahu yang memegang kunci. Aku suka itu. Coba kita lihat lagi. Karena sutradara perempuan aja tuh termasuk sutradara perempuan pertama tuh ada loh ya kan. Di zaman dulu tuh udah ada. Coba kita lihat deh yang sekarang lagi di industri ya. Produser banyakan perempuan ya kan. Banyak perempuan. Terus sutradara juga sekarang udah banyak perempuan. Penulis apalagi. Penulis banyak. Ya belum kalau misalnya yang turunan-turunannya ada make up, ada wardrobe, ini pemegang keputusan semua. Editor sedikit sih. Kalau ngomongin editor sedikit. Tapi ada DOP sudah perempuan gitu. Sebenarnya kayak produser dan sutradara tuh lumayan banyak sih gitu. Dan buat aku pekerjaan film, industri film itu pekerjaan yang sama sekali tidak membedakan gender. Sepanjang aku bekerja sebagai editor film tidak pernah merasakan adanya perbedaan. That's really good. Iya, gak pernah ada kayak dibanding-bandingin. Lo editor cewek, lo ini udahlah pakai yang cowok aja, nggak usah pakai yang cewek atau aduh jangan dia deh, dia soalnya cewek gitu tuh nggak pernah merasakan itu sih gitu. Jadi justru malah banyak privilege. Betul, karena banyak hal-hal yang banyak film-film cewek, kayaknya yang ngedit harus cewek. Aku sempet sebel sama kayak gitu tuh. Sempet sebel kayak misalnya ada film datang ke aku. Kita pengen yang edit kamu Alin, karena ini film tentang perempuan atau ini harus perempuan. Sempet aku berpikir tuh gini, kenapa sih kok jadi dibeda-bedain gitu. Teman-teman aku yang cowok juga bisa loh ngedit film yang mungkin berhubungan dengan perempuan gitu atau yang punya cerita-cerita tentang perempuan. Editor tuh sama aja waktu itu ya kan. Ini aku baru nyadarin beberapa tahun terakhir lah. Bahkan beberapa waktu terakhir ini, bahkan di tahun ini. Aku nanya karena saking sebelnya gitu ya. Kenapa sih mesti dibanding-bandingin gitu. Enggak Lin, lo lihat. Ini justru yang ngomong bukan dari Indonesia. Jadi ada editor di luar, mereka kayak antusias melihat perkembangan film di Indonesia terutama dari segi cerita, directing dan editing. Dia bilang editing film di Indonesia tuh sangat maju, modern dan dia bisa melihat hasil editing yang diedit oleh laki-laki dan perempuan. Dia bilang kalau perempuan dia punya, ya itu kan kadang kita nggak ngerasain ya, tapi orang lihat tuh point of view-nya tuh bisa beda. Dari nentuin shot, nentuin cutting, itu tuh beda banget. Feelingnya gitu. Bagaimana dia cara memandang sebuah persoalan, itu ternyata berbeda ketika diedit oleh laki-laki gitu. Bahwa sampai ada ungkapan yang aku dengar dari beliau ini, ketika yang ngedit cewek, itu tuh rasanya udah gak urusannya, udah bukan masalah skill. Tapi udah kayak pengalaman hidup yang lo tuangin lewat cutting gitu. Gue yang iya gitu. Tapi jadi kayak itu sebenarnya itu ada poinnya kan sih. Kayak misalkan sutradara gitu. Menurut aku nggak semuanya nggak semua. Tapi ada beberapa sutradara laki-laki yang tidak bisa ngasih itu sebaik sutradara perempuan. Yes. Perbedaan sudut pandang tuh ternyata memang mempengaruhi sekali sih. Apalagi kayak kita kan
sebuah film itu telling a story gitu. Iya, iya. Dan kalau kita punya sisi yang kita relate, Iya. kayaknya kita bisa lebih dalam untuk dive deep-nya Iya, nggak iya. sih? Oh, aku ada pengalaman pas ngedit Taul sama bapak. Apa tuh? Boleh nggak sih? Boleh. Cerita dong. Jadi ada satu scene, ini scene-nya yang waktu River nganterin ke rumah Raya. Oke. Untuk yang terakhir kali sebelum River pulang ke Jakarta. Oh, ke Jakarta ya. Iya. Ada satu adegan yang aku memilih ketika Raya bilang, ya lo gitu aja terus, pergi aja terus, apa gitu-gitu tuh, yang kayak gitulah dialognya. Ngambek. Itu aku taruh di mukanya River. Oke. Karena buat perempuan pengen banget lihat mukanya River. Betul, ekspresinya. Setuju kan? Iya, Ih, setuju kamu harusnya banget. ada waktu ngedit. Aku ya bakal temenin ampun. Balin nanti next ya. Terus sampai udah lock nih, sebenarnya cut itu masih bertahan. Iya. Beberapa kali bapak tuh yang ini kayaknya harusnya di muka Raya deh Alin gitu. Enggak pak, cewek tuh pengen banget lihat mukanya River lagi dikata-katain sama Raya. Biar kita puas ngeliatnya gitu kan. Betul, kayak Terus, lo udah ngelakuin ini semua, like this is what you get iya, gitu. ya kalau Raya kan kita akan tahu Betul. gitu. Kamu gini. Tapi kita butuh lihat mukanya River nih, gimana muka dia nih. Karena kan River di situ pastinya sedang ya kayak galau dong, dia sebenarnya nggak pengen, dia lagi jatuh cinta tapi nggak ini, terus diomelin pula. Kita butuh banget lihat mukanya River kayak ditonjok gitu sama Ray. Terus enggak deh, Lin kayak ini, enggak pak, ini gini. Kita coba deh pak gitu. Oke deh, ngikutin tuh bapak. Begitu lo, enggak deh Alin, coba ke Raya. Oke nih di Raya aja bagus. Oke deh pak. Terus aku, iya deh mungkin bapak bener ya gitu. Pas tayang, enggak, ini harus jadi River. Aku tetap tuh kan ini harus jadi River nih ya, tapi itu kan maksudnya itu bagian serunya ketika kita lagi dalam proses kreatif editing. Betul. Ya. Bahwa setiap orang yang ada di ruang editing pastinya kan kita tiga orang, editor, sutradara dan produser. Kita punya point of view masing-masing, kita punya pertimbangan gitu kan. Kita kan juga kalau memutuskan sesuatu kita ada reasonnya gitu. Betul. Jadi ketika yang kita tawarkan ternyata tidak disepakati oleh banyak orang ya nggak masalah, ini oke aja. Menarik banget nih, gimana caranya kalau sutradara dan produser mempunyai dua prinsip yang berbeda, lagi pengen dua hal yang berbeda, editor tuh harusnya kayak gimana tuh? Jadi babysitter. Pernah gak sih kayak gitu? Sering gitu. Apalagi dalam misalnya kayak kita ngomongin habit ya. Habit kerja editing kalau di Star Vision tuh emang sangat intens kan. Menurut aku Pak Parwes itu mungkin satu-satunya ya produser yang care sama editing. Yang emang tuh dia tuh emang punya passion di editing. Jadi he dia knows emang what he wants as well gitu kan. Iya, dan dia memang paham editing gitu. Jadi senengnya bekerja di Star Vision adalah kita tuh belajar terus, sama-sama belajar gitu. Kita sama-sama ngasih gitu kan. Nah, di ruang editing, jadi aku mau nyontohin adalah situasi kerja yang di Star Vision. Karena selalu ada bertiga antara produser sama sutradara. Kadang memang terjadi perbedaan pendapat gitu. Tapi ketika kita masuk ke ruang editing atau ketika kita memulai bekerja, mindset kita ini perlu banget untuk sadar menyadari fungsi kita di situ. Fungsi kita adalah melayani cerita. Betul. Gitu kan. Jadi kita bisa membuka hati, membuka pikiran untuk berdiskusi. Betul. Gitu. Karena kalau kita masuk ke situ udah nggak bisa netral, itu yang ada adalah jadi jadi clash kan gitu. Tapi kalau kita bisa netral, berpikiran terbuka, membuka hati, mau dengerin, ya kan? Itu yang paling penting. Itu penting, mau dengerin orang. Walaupun beda pendapat, tapi dengerin dulu aja. Dengerin dulu aja dan tahu fungsi kita itu tadi. Buat aku, fungsiku sebagai editor adalah untuk membantu mengalirkan cerita lewat visi misinya sutradara, gitu kan. Tentunya sebagai editor kita punya penawaran-penawaran yang bisa kita diskusikan bersama. Betul. Gitu. Nah, kadang memang ada hal-hal yang bertolak belakang antara produser sama sutradara. Nah, mereka ini biasanya aku biarin dulu. Aku biarin mereka kayak saling mengeluarkan pendapatnya, pandangannya gitu terhadap ceritanya.
Terus dari situ aku akan mencari solusi yang bisa menengahi keduanya. Jadi aku dengerin dua-duanya. Oke, yang ini punya kebutuhan ini punya kebutuhan ini. Oke, gue bisa akomodir dua-duanya. Boleh kasih gue waktu ya. Gue bisa akomodir lo, akomodir itu, akomodir sutradara, akomodir produser. Kita cari jalan tengahnya seperti ini. Gimana? Deal nggak nih? Compromising, Compromising. Bukan karena gue sutradara atau karena gue produser. Itu gitu ego kan. Betul, Sedangkan kita betul. membuat sesuatu yang visinya sebenarnya satu gitu kan. Untuk cerita itu. Benar, gitu. benar. Kan ini buat kebaikan kita semua Iya, gitu. betul, Ya, betul. itu sih yang perlu dilakuin. Oke, makasih Mbak Alin. Nah sekarang Mbak Alin tuh goals kedepannya sebagai editor tuh apa? Mungkin ini kali ya, kalau aku tuh selalu punya mimpi bisa melahirkan regenerasi atau generasi baru editor sih, gitu. Karena ini yang jadi concern kita, kayak kan aku ada asosiasi editor namanya Inavet, dan concern kami adalah salah satunya adalah mengedukasi dan meregenerasi, karena dari 2011 ada Inavet sampai hari ini itu anggotanya cuma 26. Ini penting sih buat industri kita gitu. Betul. Karena kalau nggak ada regenerasinya itu gimana nanti next film-film Indonesia kita gitu kan. Dan maksudnya proses itu harus dimulai dari sekarang. Betul. Gitu, karena semuanya nggak ada yang instan kan. Betul. Mau jadi editor, gue mau jadi editor film, terus ujuk-ujuk jadi editor film bisa. But it bisa takes kalau time. bisa kalau emang segitunya gitu Iya, kan. iya. Tapi semuanya itu butuh proses. Betul. Gitu, dan tiap proses itu perlu kita nikmatin sih. Betul. Gitu kan. Jadi kalau mau jadi editor film mulai dari sekarang. Iya. Karena kesempatannya tuh terbuka lebar. Editing tuh nggak cuman ngedit. Betul. Editing tuh nggak cuman operate mesin, Betul. motong, nyambung gambar. Bahwa maksudnya di titik sekarang ini, Iya. ketika kita jadi editor, kemampuan kita tuh yang kita perlu miliki nggak cuman kemampuan skill editing, tapi kemampuan berkomunikasi, berinteraksi sama orang, manajemen tim, manajemen waktu, Betul. itu perlu banget sih. Dan jatuhnya attitude ya. Betul. Attitude itu buat aku penting sekali. Makanya aku kalau cari asisten atau tim kerja, attitude tuh nomor satu. Betul. Karena skill tuh bisa ngejar. Iya, Gitu. Iya. Skill tuh urusannya berapa lama atau sesering apa kamu mencoba. Kalau kamu sering nyoba udah pasti skill lo jago. Pasti semakin hari semakin baik. Tapi attitude dari diri sendiri. Betul, ya kan? dari dalam ya, Iya, dari dalam. Dan diri kita tuh sebenarnya nomor 2, nomor 1 tuh ceritanya. Bener gitu. banget, bener Iya. banget. Ih, kamu keren banget sih. Ali. Jadi malu deh. Keren. Tapi percaya gak? Aku tuh dulu gak berani ngomong. Oh iya. Nggak berani ngomong, nggak ngerti cara presentasi kayak ke sutradara atau ke Iya. produser, selalu panik tiap presentasi. Aku harus ngomong apa ya? Nanti gimana ya caranya ngasih tahu apa yang ada di kepalaku gitu loh. Maksudnya Betul. karena biasa ngobrol sendiri sama materi kan. Maksud gue tuh gini gitu, tapi kan kadang nggak bisa, orang cuman disuruh nebak-nebak maunya kita. Betul. Kita harus belajar untuk mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, apa yang ide apa yang kita punya. Nah itu tuh dulu aku susah banget. Nah, gimana caranya untuk Mbak Alin dari proses seperti itu sampai sekarang ini yang udah kita bisa lihat sendiri dong skill ngomongnya Mbak Alin. Iya, udah maksudnya top notch belajar lah. sih, akhirnya belajar sih Iya. Alia. Aku belajarnya dari teman-teman editor juga. Oh iya. Jadi kayak misalnya aku pernah ngasistenin. Aku pernah jadi asisten untuk film layar lebar itu cuma di 2 film. Oke. Ya, dengan Mas Hasta Sunu dan Mas Wawan Ibibowo. Iya. Itu memang aku niatkan jadi asisten itu untuk tahu gimana ngedit workflow ngedit film layar lebar. Betul. Karena sebelumnya aku tuh editor film dokumenter. Oh, Gitu. wow. Jadi aku nggak tahu tuh kalau layar lebar tuh gimana proses editingnya. Iya. Terus kalau presentasi sama sutradara tuh seperti apa gitu. Nah, aku mengajukan diri menjadi asisten mereka untuk bisa punya privilege ngelihat itu semua. Jadi aku pengen belajar itu, bukan masalah editingnya. Ya editingnya pasti, tapi sebenarnya sisi lainnya itu. Terus ngelihat Kang Kesa, misalnya kalau Kang Kesa ngasih workshop,
ngasih apa. Itu aku merhatiin, oh cara ngomongnya gitu. Oh enak ya Kang Kesa tuh kalau ngobrol serius tapi bisa santai Masih gitu. bisa bercanda-bercanda Masih bisa juga, bercanda iya. gitu. Terus kalau Wawan, caranya Wawan ngomong ke sutradara untuk mengkomunikasikan idenya, terus mendengarkan pendapat orang yang berbeda dan bagaimana dia nanggepin. Oh caranya gitu-gitu. Akhirnya dari melihat teman-teman semua ini, aku coba gitu. Jadi emang semuanya bener deh, semuanya tuh punya prosesnya masing-masing. Betul. Nggak langsung jago, nggak langsung keren. Jadi jangan takut untuk terus belajar dan Bener. terus mencoba ya. Betul, Karena sampai betul. kapanpun pasti ada suatu hal yang baru. Apalagi editing, softwarenya tiap tahun aja udah Betul. ada yang baru gitu Betul, loh. betul How do banget. you keep up with that actually, Mbak? Jujur saja Iya. saya sebenarnya anaknya gaptek. Strategi saya adalah meng-hire anak-anak muda seperti Richie Iya. dan teman-teman untuk Regenerasi, masuk ke tim regenerasi. editingku Iya. buat regenerasi dan membantu saya tentang kegaptekan itu. Betul. Jadi punya tim yang solid itu juga penting gitu. Mau nggak mau, apalagi di industri kita ya, Iya. itu kita dituntut untuk terus beradaptasi kan. Betul. Kalau kita mau maju, ya kita perlu beradaptasi. Karena itu yang bikin kita, salah satu yang bikin kita bertahan sampai hari ini menurut aku. Aku mau Mbak kasih satu saran terakhir buat anak-anak yang mau mulai karirnya di dalam perfilman atau di dalam editing. Mereka harus gimana gitu? Lakuin aja. Lakuin aja. Lakuin aja, apapun Lakuin aja. do it dan mulai. Karena mau punya cita apapun, punya keinginan apapun, kalau kalian nggak mulai, ya nggak kemana-mana, cuman jadi hayalan ya kan, cuman kayak wacana aja. Gue Iya. pengen nih, gue tuh nanti tuh the next Ernest Prakasa atau Iya. the next Hanung Bramantyo. Terus kita ngelakuinnya apa? Masih duduk-duduk gini, enggak, mulai aja. Mulai aja. Apapun yang teman-teman pengen, mulai, lakuin. Gitu. Apapun hasilnya, yang penting Apapun kamu hasilnya. ngelakuin satu hal itu. Iya, gitu. enak loh kalau lagi belajar tuh justru itu punya privilege untuk melakukan kesalahan kan, Iya, Alia. betul. Itu waktunya berbuat Nothing to salah. lose ya. Gak ada masalah gitu, kita Iya. semua mulai dari sana kan. Betul. Karena kalau kita nggak melakukan kesalahan, kita nggak tahu yang benar. Oke, gitu. oh my god, that was a really good closing. Tepuk tangan dulu buat Mbak Alin. Terima kasih banyak udah Thank you, datang ke Alia. one on one Thank session you, kita thank hari you. ini.